Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan dari final project ya atau project hari ke-15 yang dimana projectnya sendiri mengimplementasikan semua materi dari day 1 sampai day 14. Nah, pertama di sini kita bahas dulu untuk halaman index.js atau controllernya yang dimana untuk modulnya sendiri di sini ada 10 kurang lebih mulai dari Express hingga import halaman dari out.js. Lalu di sini juga saya menggunakan variabel untuk memanggil motor sendiri untuk input gambar dan untuk helper sendiri di sini saya menggunakan kurang lebih ada 5 helper ya dari HBS yang dimana mulai dari untuk mengatur format date, untuk meresetnya kembali ada checkbox hingga sampai pada selectionnya sendiri untuk halaman input formnya nanti. Lalu di sini terbagi dari beberapa halaman, yang dimana pertama ada halaman index, login, ada halaman works experience, lalu ada halaman project. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini sama seperti sebelumnya, yaitu ada CRUD, ada create, ada read, delete, dan update. Lalu untuk implementasi pada kodenya sendiri, kita aktifkan dulu untuk servernya menggunakan perintah npm start. Oh, belum kita arahkan ke halaman final text-nya ya. Nah, jika sudah, kita kembali ke websitenya, kita refresh untuk server localhost-nya. Nah, kurang lebih begini tampilan dari dashboard halaman portofolio yang terakhir kita perbuat ini. Di sini yang pertama ada section biodata yang terdiri dari nama saya sendiri, lalu ada bidang saya, lalu ada penjelasan terkait biodata saya. Di sini saya ada bagian navbar yang dimana navbar menampilkan logo, lalu ada menu-menu di atasnya yang dimana dapat kita klik untuk mengakses ke setiap-setiap halamannya. Lalu di sini juga ada button untuk mengarah ke halaman blank ya, targetnya ke WhatsApp, lalu ke CV. Lalu di sini ada login. Login akan kita bahas setelah kita membahas semua fitur-fitur dalam halaman portofolio. Lalu di berikutnya ada section text tab yang dimana di sini berisi dari teknologi yang saya gunakan selama saya mempelajari coding. Di sini mulai dari ada MySQL, ada framework Bootstrap, ada bahasa Dart, ada framework Express.js dan lain-lain. Lalu di sini ada pengalaman pekerjaan saya yang dimana saya pernah melakukan internship atau magang di PT Elang Perdana sebagai full stack developer. Lalu di bawahnya lagi ada section projects yang dimana di sini terdiri dari project-project yang pernah saya buat. Lalu untuk di bawahnya lagi di sini ada informasi terkait eh, kontak saya yang dapat dihubungi. Lalu kita masuk ke halaman login yang dimana di sini kita inputkan. Nah, di sini juga ada validation ketika terjadi suatu kesalahan input, maka akan muncul informasi berupa alert sederhana ya, itu password salah. Nah, jika sudah login, maka tampilan dari button authentication-nya akan berubah menjadi logout. Nah, lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh admin di sini di halaman portofolio sendiri. Jika kita sudah melakukan authentication, maka akan muncul button-button yang hanya bisa dilakukan oleh si admin atau authorization-nya. Yang pertama muncul button create dan muncul button edit serta delete. Yang dimana pada tampilan user tadi di sini kita hilangkan menggunakan fitur dari if condition. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan di create project ini? Di sini akan diarahkan ke halaman form experience, yang dimana di sini terdapat beberapa input dalam form yang dapat kita isikan
menggunakan data dummy terlebih dahulu untuk sebagai implementasinya. Nah, di sini dapat dilihat ya, contoh penginputan datanya, lalu kita inputkan contoh gambar. Misalkan kita inputkan gambar dummy saja, lalu kita submit, maka data yang kita inputkan pada form tadi akan tampil di halaman dashboard portofolio. Ini di mana di sini pun kita dapat melakukan edit. Lalu di sini juga terdapat validation yang di mana jika kita tidak menginputkan data apa satu input saja dalam form, maka akan muncul validation menggunakan framework Bootstrap ya, menggunakan invalid feedback yang di mana akan muncul teks di bawah input. Kita isikan kembali. Nah, ini jika berwarna hijau berarti sudah sesuai, tidak terjadi kesalahan. Misalkan gambarnya kita rubah, nah maka akan muncul tampilan display none menjadi display block menggunakan perkondisian dari JavaScript menggunakan DOM selector. Nah, update, kita lihat sesuai ya perubahannya. Ini juga berlaku pada direktori penyimpanan dalam folder final task tadi yang berlokasi di assets, di uploads, tepatnya di folder works. Nah, lalu di sini juga untuk delete-nya juga sudah bekerja, yang dimana jika kita klik tombol delete akan menghapus dari directory file works-nya sendiri maupun dari database. Lanjut ke bawahnya ada di My Projects, yang dimana di sini juga sama akan diarahkan menuju URL form project. Jika kita inputkan data dummy, misalkan di sini kita masukkan gambar sembarang saja. Lalu di sini ada dua input yang bertipe select, yang dimana jika kita private repository, maka tidak akan muncul input apapun. Tapi jika kita select bagian public repository, maka akan muncul input baru, yang dimana di sini kita diharuskan untuk menginputkan link menuju repository yang kita buat sebelumnya. Jika kita submit, maka di sini akan tampil sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya ya. Di sini menggunakan rows untuk apa namanya perkondisinya sini menggunakan column ya atau grid system. Untuk tombol delete juga sudah bekerja akan menghapus pada halaman direktorinya. Lalu di sini ada dua menu yang dimana di menu ini terdapat perkondisi juga apabila di di selection statusnya tidak eh, public atau private, maka akan membuat si tombol linknya ini menjadi disable, contohnya ini. Tapi jika tipe linknya sendiri available, maka akan dapat diakses. Contohnya kita klik pada GitHub. Nah, ini dapat diakses untuk halaman repositorinya. Artinya dia tidak bersifat private. Lalu untuk link demo aplikasi sendiri juga sudah berjalan. Contohnya di sini, portfolio. Sudah masuk ke halamannya sesuai dengan dari link yang kita berikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ada satu lagi. Di sini juga sudah saya tambahkan middleware. Jika user sudah melakukan login, tapi dia mencoba mengakses halaman apa namanya halaman login, maka tidak akan bisa tentunya ya. Kita kembali ke logout. Nah, jika user yang belum login ingin mengakses ke halaman lain, contohnya halaman project, tentu tidak akan bisa. Nah, contohnya halaman project. Nah, di sini akan muncul alert berupa silahkan login terlebih dahulu. Ini pesan message errornya sendiri. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.